Bayangkan sebuah ruangan sederhana, tidak ada lampu sorot, tidak ada mobil mewah terparkir di depan, hanya percakapan biasa antara dua orang yang baru saling kenal. Di sudut ruangan itu, ada seorang pria yang tidak masuk kategori ganteng maksimal. Penampilannya rapi, tapi tidak mencolok. Ia bukan pusat perhatian. Namun anehnya, dalam beberapa menit, seorang wanita mulai tertarik padanya. Bukan karena dia paling tampan, bukan karena dia paling kaya, tapi karena ada sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang bekerja di level psikologis. Dan hari ini kita akan membedah secara mendalam. Bukan dengan mitos, bukan dengan trik murahan, tapi dengan sudut pandang riset komunikasi interpersonal dan psikologi hubungan. 5 hal yang benar-benar menentukan ketertarikan dalam 5 menit pertama. Hal pertama bukan tentang apa yang kamu katakan, tetapi tentang energi kehadiran. Dalam studi komunikasi interpersonal, kehadiran penuh yang disebut mindful presence membuat lawan bicara merasa dihargai secara psikologis. Banyak pria gagal karena pikirannya sibuk menilai diri sendiri. Aku terlihat aneh nggak? Dia tertarik nggak ya? Kecemasan internal ini bocor lewat bahasa tubuh. Bahu sedikit menutup, senyum kaku, mata gelisah. Sebaliknya, pria yang hadir sepenuhnya tidak sibuk menghakimi dirinya sendiri. Ia benar-benar fokus pada momen. Kontak matanya hangat, bukan menatap tajam. Senyumnya natural, bukan dipaksakan. Energi seperti ini memberi sinyal keamanan. Dan keamanan adalah fondasi ketertarikan. Hal kedua adalah kepercayaan diri yang berbasis stabilitas, bukan performa. Confidence yang menarik bukanlah yang berisik, bukan yang penuh dominasi verbal, bukan yang memotong pembicaraan demi terlihat pintar. Confidence yang kuat itu tenang. Dalam penelitian tentang persepsi daya tarik sosial, individu dengan postur terbuka, nada suara stabil, dan tempo bicara tidak terburu-buru dinilai lebih kompeten dan lebih dapat dipercaya. Ini bukan akting, ini hasil dari penerimaan diri. Ketika seorang pria tidak terlalu butuh validasi eksternal, ia tidak berusaha terlalu keras untuk mengesankan. Dan justru disitulah daya tarik muncul. Ironisnya, semakin kamu berusaha terlihat luar biasa, semakin terlihat kamu takut tidak cukup. Hal ketiga adalah kemampuan mengatur emosi dalam tekanan sosial kecil. 5 menit pertama sering penuh momen canggung. Mungkin ada jeda hening, mungkin ada candaan yang tidak terlalu lucu, mungkin ada perbedaan pendapat ringan. Disinilah emotional regulation diuji. Pria yang langsung gugup atau defensif mengirim sinyal ketidakstabilan. Sebaliknya, pria yang bisa tersenyum santai ketika suasana hening, atau merespons candaan dengan ringan tanpa merasa tersinggung, menunjukkan kematangan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa stabilitas emosi adalah salah satu prediktor utama kualitas hubungan jangka panjang. Jadi dalam 5 menit pertama, wanita sebenarnya sedang membaca, apakah pria ini aman untuk emosiku? Hal keempat adalah cara mendengar, bukan cara berbicara. Banyak yang mengira ketertarikan dibangun lewat kalimat cerdas atau humor tajam. Padahal, riset tentang active listening menunjukkan bahwa orang merasa paling terhubung ketika mereka didengarkan dengan penuh perhatian. Active listening bukan hanya mengangguk, itu mencakup merespons dengan refleksi, mengulang inti cerita, dan menunjukkan bahwa kamu menangkap makna di balik kata-katanya. Ketika seorang pria berkata, kedengarannya itu pengalaman yang cukup berat buat kamu, ia sedang melakukan validasi emosi. Validasi tidak berarti selalu setuju, tetapi mengakui bahwa perasaan itu nyata. Respons seperti ini menciptakan kedekatan psikologis jauh lebih cepat dibanding pujian fisik. Hal kelima adalah empati yang konsisten, bukan intensitas sesaat. Dalam studi psikologi hubungan, kita mengenal pola manipulasi seperti love bombing, memberi perhatian dan pujian berlebihan di awal untuk menciptakan ketergantungan emosional. Ada juga breadcrumbing, memberi sedikit perhatian agar orang tetap berharap tanpa kepastian. Pola-pola ini mungkin menciptakan sensasi cepat, tetapi tidak menciptakan kepercayaan. Wanita dengan attachment style yang cemas mungkin terpancing oleh intensitas ekstrem, tetapi dalam jangka panjang, hubungan seperti ini rapuh. Yang benar-benar membangun ketertarikan sehat adalah konsistensi kecil, perhatian yang stabil, respons yang tidak hilang timbul, dan empati yang nyata, bukan dramatis. Attachment style memainkan peran besar. Individu dengan secure attachment cenderung nyaman dengan kedekatan tanpa kehilangan identitas diri. Mereka tidak terlalu melekat, tidak juga menghindar. Dalam 5 menit pertama, orang dengan secure attachment memancarkan rasa cukup. Mereka tidak terlihat membutuhkan,
tetapi juga tidak terlihat dingin. Dan rasa cukup inilah yang membuat orang lain merasa aman untuk mendekat. Sementara anxious attachment bisa membuat seseorang terlalu cepat intens, dan avoidant attachment membuat terlalu cepat menarik diri. Memahami gaya keterikatan diri sendiri adalah langkah penting sebelum mencoba menarik orang lain. Sekarang kita masuk pada kualitas jangka panjang yang sering dilupakan dalam obsesi 5 menit pertama. Competence, kindness, emotional stability, dan konsistensi. Competence berarti memiliki arah hidup dan tanggung jawab. Bukan soal jumlah uang, tetapi kemampuan mengelola hidup. Kindness terlihat dalam detail kecil cara berbicara pada orang yang tidak bisa memberi keuntungan apa-apa. Emotional stability terlihat saat konflik muncul, bukan saat suasana romantis. Konsistensi terlihat ketika kata-kata sejalan dengan tindakan, hari ini dan minggu depan tetap sama. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa ketertarikan awal sering dipicu oleh rasa aman dan rasa dihargai. Tetapi ketertarikan yang bertahan dipelihara oleh karakter. Kamu bisa memikat dalam 5 menit dengan humor, tetapi kamu mempertahankan hubungan dengan integritas. Kamu bisa membuat seseorang penasaran dengan misteri, tetapi kamu membuatnya bertahan dengan kejelasan dan stabilitas. Jadi, jika kita menyusun ulang perspektif ini, bukan ganteng atau kaya yang paling menentukan, bukan juga trik psikologi gelap. Yang menentukan adalah kualitas internal yang terpancar secara natural melalui komunikasi. Confidence yang tenang, bahasa tubuh yang terbuka, regulasi emosi yang matang, kemampuan mendengar dengan sungguh-sungguh, empati yang tulus dan konsisten, dan karakter yang stabil dari waktu ke waktu. Bayangkan kembali pria biasa di ruangan tadi. Ia tidak bersinar karena penampilan, ia bersinar karena ia hadir. Ia tidak memaksa percakapan, ia membangun koneksi. Ia tidak mencoba mengendalikan kesan, ia nyaman dengan dirinya sendiri. Dan justru karena itu, dalam 5 menit pertama, benih ketertarikan tumbuh. Akhirnya, pesan paling penting dari semua ini adalah, daya tarik sejati bukan tentang memanipulasi persepsi, tetapi tentang membangun kualitas diri yang membuat persepsi positif muncul dengan sendirinya. Jika kamu fokus memperbaiki fondasi emosi, empati, kompetensi, dan konsistensi, kamu tidak perlu mengejar terlalu keras. Orang yang tepat akan merasakan stabilitas itu. Dan ketika ketertarikan lahir dari rasa aman dan penghargaan, bukan dari permainan psikologis, maka hubungan yang tercipta bukan hanya menggetarkan di awal, tetapi juga bertahan dalam jangka panjang.